Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leli Bahar dari Palanta Nusantara TV Kabupaten Agam. Baiklah pemirsa, saat ini kita berada di kawasan Kantor Kerapatan Adat Nagari Lubuk Baso. Pemirsa sekalian, kita akan mencoba menemui Ketua KAN Nagari Lubuk Baso, Insinyur Novi Henry MSc Datuk Simarajo. Ya, di kantornya kita akan menanyakan pesan dan harapan beliau untuk pembangunan kota Lubuk Baso sebagai ibu kota Kabupaten Agam, bagaimana menjadi lebih baik ke depannya. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Elkam Kabupaten, Elkam Kecamatan, dan KAN Negeri Baso menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-29 kepindahan Ibu Kota Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Baso yang dikuatkan oleh PP nomor 8 tahun 98. Jadi dengan kepindahan Ibu Kota Agam ke Lubuk Baso, tentu kami selaku nenek mama Nagari, baik itu di Elkam dan di KAN, tentu sangat menyambut baik apapun yang telah diperbuat oleh pemerintah daerah dalam mengisi pembangunan di Ibu Kota Agam. Jadi dengan kondisi saat sekarang sudah 9 tahun kepindahan Ibu Kota Agam, perlu kami dari nenek mama, baik itu Elkam Kecamatan, baik itu Elkam Kabupaten dan KAN Nagari Lubuk Baso, itu mempunyai harapan yang cukup tinggi kepada pemerintah daerah. Yang pertama sekali, bagaimana Lubuk Baso ini sebagai ibu kota Kabupaten Agam betul-betul bisa kita sejajarkan dengan kota-kota yang ada di Sumatera Barat. Karena di sini kami lihat bahwa kalau untuk pembangunan kita sangat apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Agam, mulai dulu dari pemerintahan Bapak M. Musafei dan sampai sekarang Bapak Andi Warman. Jadi dengan kondisi-kondisi itu perlu juga kita sampaikan bahwa tokoh-tokoh kita memperjuangkan kepindahan ibu kota Kabupaten Agam ke Lubuk Baso. Saat sekarang ini masih ada tokoh-tokoh kita itu yang masih hidup. Kita contohkan, masih ada Pak yang hidup, Pak Satuni Nutir masih ada, Pak Datuk Batuasa masih ada, yang ketiganya Pak Sukri Anwar masih ada. Jadi dengan tokoh-tokoh kita yang masih ada, itu perlu, sangat perlu kita mungkin minta terima kasih kepada beliau-beliau yang berjuang dalam kepindahan kota Agam dari Bukit Tinggi ke Lubuk Baso. Cuma kami tentu mempunyai harapan yang tinggi kepada Bapak Bupati Agam, Bapak AWR sekarang ini yang memimpin Kabupaten Agam. Bagaimana Lubuk Baso ini bisa sebagai ikon kota, ikon yang bisa kita betul-betul jual ke daerah lain. Yang pertama sekali, bagaimana sarana prasarana yang ada. Yang kedua, bagaimana tata ruang kota ini betul-betul sudah kita perdakan. Saya contohkan, sekarang ini untuk pasar, contoh pasar kabupaten di Kabupaten Agam di ibu kota ini belum ada. Yang ada baru pasar Serikat, Nagari Geragan, dan Nagari Lubuk Baso. Jadi bagaimana walaupun pasar Serikat, tapi kalau bersama-sama antara pemerintah daerah dengan nenek mama dengan masyarakat untuk bagaimana pasar ini bisa nantinya untuk pertumbuhan ekonomi dari masyarakat ibu kota ini bisa berjalan sedemikian rupa, tentu ada upaya-upaya pemerintah dalam pembenahan pembangunan pasar ini. Jadi kita sangat menyambut baik juga karena dalam waktu dekat ini pasar kita ini akan dibangun 2 lantai. Ya, kalau tidak salah saya itu kontraktornya sudah ada, mungkin dalam minggu ini sudah mulai pembangunannya dengan anggaran lebih kurang 2,4 miliar. Jadi dengan kondisi-kondisi itu pemerintah sekarang ini bagaimana nanti kita di dalam HUT
kepindahan ibu kota ini sama-sama bergandengan tangan dengan pemerintah daerah. Apapun persoalan-persoalan, baik itu persoalan yang datangnya di masyarakat, persoalan-persoalan pembebasan lahan, persoalan-persoalan yang rasanya ini yang menghalangi pembangunan, nanti mari kita duduk semeja dengan pemerintah Kota Nagam untuk penyelesaian persoalan. Kalau ada persoalan-persoalan itu, harapan kami itu. Yang kedua, dengan ibu kota Kota Nagam itu Lubuk Basung, kami berharap kepada pemerintah daerah perlu PP kepindahan ibu kota itu, PP nomor 8 tahun 98 itu kita revisi. Yang pertama sekali, kalau sekarang ini yang ibu kota, yang masuk ibu kota itu adalah Nagari Lubuk Basung, Nagari Kampung Pindang sebagian. Jadi harapan kita yang masuk ibu kota itu adalah Kecamatan Lubuk Basung. Jadi 5 nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Basung itu masuk sebagai ibu kota Kabupaten Nagam. Itu dalam pertemuan dengan pemerintah daerah, waktu temu ramah di Aula Kantor Bupati, kita sampaikan kepada yang hadir waktu itu adalah asisten 2, kepala dinas pendidikan, dan dari Elkam kecamatan dan Elkam kabupaten, dan asisten sangat menyambut baik dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, harapan kami sudah 29 tahun kepindahan ibu kota Kota Nagam ke Lubuk Basung. Ini sangat kita butuhkan. Yang pertama sekali adalah Perda Ibu Kota. Perda Ibu Kota itu akan mengatur nanti bagaimana penganggaran untuk pembangunan ibu kota. Tapi sampai sekarang kami dapat informasi Perda Ibu Kota ini belum ada. Jadi ini himbauan kepada pemerintah bagaimana Perda Ibu Kota ini secepatnya kita lahirkan dan minta kepada anggota DPRD Kota Nagam supaya sama-sama dengan pemerintah daerah untuk melahirkan Perda Ibu Kota ini, yang sangat sekali diharapkan, didambakan oleh masyarakat Lubuk Basung dan khususnya Lubuk Basung secara umumnya Kota Nagam. Dengan kepindahan ibu kota Kota Nagam, sangat-sangat kita butuhkan monumen atau tugu kepindahan ibu kota ini. Mungkin kita bangun di pusat ibu kota Kabupaten Nagam di Lubuk Basung ini. Soalnya kalau kita mengenang daripada kepindahan, melihat tugu itu kita sudah tahu ini adalah tugu kepindahan ibu kota Kabupaten Nagam ke Lubuk Basung. Dan perlu juga kami sampaikan sesuai dengan visi misi Bupati kita, Bupati Agam sekarang ini Bapak AWR, itu di visi misi beliau bagaimana agam ini ke depan lebih hebat. Jadi lebih baik, agar ke depan lebih hebat ini perlu dan sangat kita butuhkan universitas kerjasama, baik itu dengan UNP, baik itu dengan UNAN yang ada, yang bisa kita buka prodinya, kita sesuai dengan apa-apa yang kita butuhkan di Agam, khususnya di Lubuk Basung. Ini sangat-sangat kita butuhkan. Yang kedua, kita menyambut baik dengan sudah mulainya pekerjaan pembangunan jalur 2 Mangopoh Balai Selasa. Nah, tapi sekarang baru kita mulai, kalau tidak salah saya dari Simpang Batam sudah dimulai pekerjaan, dan ini kita apresiasi kepada pemerintah Kota Nagam. Selama ini sudah 20 tahun jalan poros kota ini tidak dilaksanakan, baru dilaksanakan oleh Bupati yang sekarang ini. Ini kami selaku masyarakat dan Mama sangat apresiasi kepada pemerintah Kota Nagam. Mudah-mudahan dengan bersama-sama kita, dengan seayun kita, sejalan kita, mudah-mudahan penyelesaian ada beberapa titik itu di daerah Mangopoh itu bisa kita selesaikan yang baik, dan lancar pekerjaan pembangunan jalan jalur 2 dari Simpang Utama Mangopoh ke Balai Selasa. Dan selanjutnya mungkin harapan kami pertemuan dengan pemerintah daerah dalam HUT kepindahan ibu kota Kota Nagam ada di sisi atau ada yang betul-betul yang kita harapkan. Jangan kepindahan ibu kota ini kita adakan hari ulang tahunnya itu secara seremonial aja, tapi betul-betul ada dampaknya, baik itu terhadap ibu kota, baik terhadap masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat masih banyak kekurangan yang ada di pusat ibu kota Kota Nagam, baik pariwisatanya,
baik pasarnya, baik pembangunan infrastruktur yang harus kita benahi bersama. Dan kami selaku Nina Mama sangat mendukung pemerintah daerah dalam segala hal untuk pembangunan ibu kota Ketanagam. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.